Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Hulukati dari kelas 4E PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu prosedur dasar pendidikan kelas rangkap dan model interaksi pendidikan kelas rangkap. Nah, pertama, prosedur dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kelas rangkap. Guru terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan siswa, kemudian mengelompokkan mereka sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar masing-masing tanpa memandang usia atau kelas. Setelah itu, rencana pembelajaran disusun dengan memperhatikan variasi tingkat kesulitan materi sehingga semua siswa dapat mengikuti proses belajar secara optimal. Nah, berikut ada prosedur dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan PKR. Yang pertama yaitu ada persiapan. Pertama itu perencanaan kurikulum. Pastikan kurikulum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat disesuaikan dengan kelas rangkap. Yang kedua yaitu pengaturan ruang kelas. Atur ruang kelas sedemikian rupa sehingga dapat menampung siswa dari 2 atau lebih kelas yang berbeda. Kemudian ada pengaturan jadwal. Buat jadwal pelajaran yang efektif dan efisien yang memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran. Di situ ada penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Gunakan metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi, presentasi, dan kerja kelompok untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan efektif. Kemudian ada penggunaan media pembelajaran yang sesuai. Gunakan media pembelajaran yang sesuai seperti buku, teks, video, dan aplikasi yang memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan efektif. Kemudian ada pengawasan dan bimbingan. Awasi dan bimbing selama proses pembelajaran untuk memastikan bahwa mereka dapat belajar dengan efektif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada evaluasi dan penilaian. Pertama itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan efektif. Kemudian ada penilaian hasil belajar. Nilai hasil belajar siswa untuk memastikan bahwa mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan hasil. Itu gunakan hasil evaluasi dan penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi dengan mengikuti prosedur tadi, pendidikan kelas rangkap dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu model interaksi PKR dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di berbagai tingkatan kelas. Kemandirian belajar siswa, model ini mendorong siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam proses belajar mereka. Dengan berbagai keterampilan dalam satu kelas, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mencari bantuan dari teman sekelas sesuai kebutuhan mereka. Adapun model-model pembelajaran kelas rangkap itu seperti yang pertama yaitu model combined grades, yaitu model menggabungkan siswa dari 2 atau lebih tingkatan kelas dalam satu ruang kelas. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan interaksi antar siswa dari berbagai usia dan kemampuan. Nah, dalam konteks ini siswa dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain. Kemudian ada model in continuous progress, yaitu menekankan pada keberlanjutan. Pengalaman belajar siswa dengan pencapaian kurikulum yang tinggi dapat terus mengikuti perkembangan di kelas yang lebih tinggi, sementara siswa lainnya tetap di tingkat mereka masing-masing. Kemudian model mixed age, yaitu kelompok siswa dibentuk berdasarkan umur dan kemampuan yang berbeda. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kelas dan memungkinkan terjadi interaksi yang lebih baik antara siswa dari berbagai latar belakang seperti yang dijelaskan oleh Zalil 2020. Pembelajaran kelas rangkap sangat meningkatkan 2 hal utama, yaitu kelas digabung secara interaksi dan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.